Mrs. Pelma, Oh, so you can help me? You can help me? how about others? Miss siapa ya? Grupnya. Nah, right. Okay. Hello, good night, Mrs. Pelma. Good night, all. I am Salawati. I represent Group 1 to present our group work about part of speech. Our group member consists of Mr. Prumensius Jeraman, Mr. Abdurrahman Karyadi, Mr. Habib Muhammad Sagab, Mr. Imam, and myself, Salawati. Mrs. Perma, sorry if my English is not good. No, you have a good pronunciation, actually. Okay, I will start the presentation. Tolong dimulai dari bagian yang paling atas sekali. Mulai dari definisinya, Bu Sati. Waduh, ada masalah ini nampaknya. Sabar ya. Kelihatan, Bu. Of speech. Definition. Part of speech is thing of word based on the category of the rules and function of a sentence in a language. There are 8 parts of speech, namely noun, pronoun, verb, adjective, adverb, preposition, conjunction, and interjection. Description part of speech. Noun. This part of speech serves to name a person, place, thing, or idea. Generally, nouns are preceded by the particles a, an, and the. Nouns can also be singular or plural and concrete or abstract. In a sentence, a noun can function as a subject, direct object, indirect object, subject. The various parts of the speech include countable and uncountable nouns, proper and common nouns, abstract and concrete nouns, and collective nouns. Countable nouns. Example, book, car, mountain. Example in sentence, this is my book. Ursula has a car. She likes to climb mountain. Uncountable nouns. Example, English, happiness, mild. Example of sentence, I am learning English. They are very heavy on their first night. Ursula drinks mild. Common nouns. Example, country, resort, Viskis. Example of sentence, I am Indonesian citizen. Indonesia is not a desert region. Ursula is not a Viskis. Proper nouns. Example, Indonesia, Sahara, Albert Einstein.
Example of sentence. Indonesia is famous for its culinary. The Sahara Desert is in the Middle East. Albert Einstein was a world scientist. Abstract noun. Example, idea, honesty, kindness, love. Example of sentence. Learning English is good idea. Next year I will go to Jakarta. Martin and Ursula are a fashion couple. Concrete nouns. Example, cheese, dish, man, sure, waiter. Example of sentence. Ursula buy cheese. The two women keep the books on the table. Ursula draws waiter. Collective noun. Example, class, couple. Example of sentence. I'm a student of class A. He writes there. They are a perfect couple. Pronouns. Pronouns are used to replace nouns. Verb of speech are useful to avoid repetition of using nouns. The types include personal pronouns, demonstrative pronouns, interrogative pronouns, relative pronouns, indefinite pronouns, reflexive pronouns, intensive pronouns, and rhetorical pronouns. Example, personal pronouns. I, you, we, they, she, he, it. Example of sentence. I read a book. You should learn English. Demonstrative pronouns. His, that, this, those. Example of sentence. This is my village. The book is on the table. This is your class. Interrogative pronouns like who, what, which, whom, whose. Example of sentence. Who is your English teacher? What is the special food of your area? Which is your girlfriend? The pronoun like who, which, whom, whose, that. Example of the sentence. Who is your classmate? The girl is his good girlfriend. The car belongs to Ursula. Indefinite pronoun like neither, anything, everything, none, someone. Example of sentence. On another occasion, we will discuss the material. No matter how small the problem, it is mandatory for everyone to know this in this class. Someone must take your cake. Reflexive pronouns and intensive pronouns like myself, yourself, ourselves, themselves. Example of sentence. Let me study it myself. They are happy with him. He is very respect. Reciprocal pronoun. Each other, one another. Example of sentence. Conversation with each other should use English. Your way is so nice to each other. Verb. Verbs are used to denote the action of the subject, indicate event or circumstance. Various verbs include transitive and intransitive verb, regular and irregular verb, action and static verb, finite and non-finite language verb, and causative verb. Transitive verbs. Example, as, by, hit, make, so. Example of sentence. I answer what he asked.
Verb like arrive, come, go, smile, white. Example of sentence. They arrived on time. Martin smiled when Ursula came. They waited for you for so long. Your ordinary verb like step back, decide, like, walk. Example of sentence. I accept this. Ursula broke up to keep his promise, Martin. Martin and Ursula worked there. Irregular verbs like beer, choose, feel, send, write. Example of sentence. We choose the color ones. For choice we feel as something right. We write this material. Action verb like eat, grow, jump, run, walk. Example of sentence. They are eating meat base. The fowl thrives. The kid jumps away. Verb like adore, deserve, forgiving, impressive, sound. Remind verbs like transitive, intransitive verb, action and stative verbs, connecting verb, and auxiliary verb. Infinite verb, present participle and present participle, past participle, infinitive, infinitive, bar infinitive. Connecting verb, to act, to be seen, to appear, to feel. Example of sentence. They act as they please. The cattle go wild. Ursula looks beautiful, say Mariam. Causative verb. Get, have, lead, let, made. Example of sentence. This semester I get good grades. We have a keen English lecture. In this class, we are led by the class president. Adjective. Adjective is a word that is used to describe or modify a noun or a pronoun. It usually is used before a noun or a pronoun. However, it can also be cast before a linked verb that relates to the sense. Look test. For one noun or pronoun, there can be more than one adjective. Example of young, ugly, fat, thick, big, small, beautiful, and so on. Adverb usually used to describe or modify a verb, adjective, or another adverb. However, adverbs may describe a noun and usually answer the question how, when, where, why, under what condition, or to what degree. Not only that, the verb of an adjective usually in the particle, such as very, very, heavy, violence, and other, but there are also adverbs that do not come from an adjective such as very, somewhat, only, enough, and so on. The kind of verbs in English are verbs of time, begin, recently, yesterday, now, tonight. Example of sentence. We are writing this text on this very day. They arrived yesterday afternoon. Tonight we are studying. English adverb of manner. Fast, loud, slow, soft, fast. Example of sentence. He reads the text quickly. His voice is very loud. Slowly we understand the meaning of the matter. Adverbs of degree. Now, subscience, su, very. Modal adverb. Maybe, might, not. Adverb frequency. Always, almost, every day, often, sometimes. Example adverb of place. Where, behind, here, around, somewhere. Focusing
at first, also, even, only, especially, only. Preposition. A part of speech that is placed before a noun or pronoun to form a past that modifies other words in a sentence. Therefore, prepositions are always part of a prepositional phrase. Prepositions almost always function as adjectives or adverbs. Prepositions in English are divided into several types, including preposition of time, after, before, during, since, until. Preposition of place, above, at, in, at, below. Preposition of motion, inside, inward, outward, towards, up. Preposition of the way, by, in, like, on, with, without. Previous preposition, to. Preposition of size, for. Conjunction. The part of speech that shape, connect words, parts, or clause, and also the show the relationship between the preceding sentence element. There are several types of conjunction, namely coordinate conjunction, connecting to similar grammatical construction, and but or yet. Correlative conjunction, used in fire, between, and, either, or, from, to, not rather than, if, then. Subordinating conjunction, forming an adverbial clause, after, because, before, also, when. Conjunctive adverb, connecting with logistic to consecutive independent clause, finally, beside, then, hence. Interjections are words used to express different level of emotion. Grammatically is usually seen as a fact that is not related to the main sentence. Example, unfortunately he failed. Oh, look at me. List member of the group part of speak, Mr. Promencius Jeraman, Mrs. Salawati, Habib Muhammad Sagaf, Abdurrahman Karyadi, Mr. Iman. Thank you very much for your attention. Okay, thank you very much, presenter, for your topic. You explained it well, but I'm quite curious. Although it is explained a bit well and complete about the topic, which is the part of speech divided into eight. Yeah. But I'm still wondering why the presenter who read the explanation is only Miss what about others part outside the explanations there. Because, like, example, if the Miss Salawati explained about the noun, how about Mr. Imam explained about the verb, such as like that. If is there any sharing part to do the explanations about the presentations? Ada pembagian tugas untuk penjelasan topik-topiknya nggak untuk grup pertama? Baik Bu, saya Frumensius Zaman ingin menyampaikan sedikit bahwa memang dalam penulisan ini kami tidak pernah membagi tugas. Intinya bahwa kami hanya ini sejauh kemampuan kami dalam memberikan penjelasan terkait part of speech. Nah, kalau toh memang ada pertanyaan dari teman-teman juga kami akan menjawab sejauh kemampuan kami. Cuma ya itu Bu, itu jawabannya. Terima kasih. Right. Okay. Maybe the others team be the answer for the dialogue. So now is the time for audience, others, who already listen about the explanations
the topic is about part of speech. Still wondering what is actually part of speech? How come is so many of it? Yeah, this is the time for you to have discussions. It's open questions time. Do not hesitate. If you want to use bahasa, it is, yeah, you can do it. Silakan yang ingin menggunakan bahasa. Mohon izin, Ibu, Cikgu. Silakan. Saya sebenarnya nggak ngerti sama sekali apa yang disampaikan tadi. Karena intinya membaca ya. Membaca mungkin dibagikan aja nanti materinya. Jadi tidak ada penjelasan sebenarnya part of speak itu kan bagian atau dasar dari belajar bahasa Inggris, pengetahuan saya. Kalau ada penjelasan untuk penggunaan noun, pronoun, verb, karena verb itu kan ada pembagian-pembagiannya, noun, pronoun juga ada pembagian-pembagiannya, jadi pada saat kita mengucapkan apa, itu memakai bahasa verb yang jenis apa, seharusnya disambi atau diselingi dengan bahasa Indonesia agar kita mengerti, karena kita bukan akademisi yang muda, kita ini pelajar yang tua. Jadi mendengarkan, mohon maaf ya tim satu, mohon maaf, saya jangan dilempar sandal. Silakan. Kami bisa translate ke bahasa Indonesia, Pak Amir. Kami artikan bahasa Indonesianya kurang lebihnya, boleh? Ya nanti saya tak ngomong dulu. Ya jadi seperti kita juga belajar seperti Bu dosen atau seperti siapa menjelaskan kan, habis membaca terus dijelaskan, dikasih contohnya. Mungkin kelompok satu ini bagus, mungkin lebih bagus daripada kelompok saya karena saya nggak ngerti sama sekali. Jadi mohon maaf, terus terang saja saya tidak paham apa yang disampaikan sesuai dengan chat yang ada di grup. Pusing. Kalau bisa di bahasa Indonesia kan, monggo dijelaskan bahasa Indonesia itu malah lebih bagus. Terima kasih, mohon maaf. Salam untuk semua. Thank you very much, Mr. Nur Amri. Okay, we still collecting all the questions. It's only the first questions from Mr. Amir. How about we make it like 3 more questions so far? Yeah, we're going to collect it 3 more questions. So there are only 4 questions for these sessions. Ada boleh 4 pertanyaan untuk diskusi topik ini. Silahkan, tadi pertanyaan pertama dari Mr. Nur Amir. Ya, sekarang pertanyaan kedua, silakan dari yang lain. Kita kumpulkan dulu. Mikro, Bu. Ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin lebih ke ini, Bu. Bukan pertanyaan sebenarnya, hanya permohonan ke Ibu dosen. Mungkin melanjutkan tadi dari Kang Amir untuk metode pembelajarannya. Saya terus terang sama kayak Kang Amir, nggak ngerti sama sekali ada apa yang disampaikan ini. Karena dari basic kita juga kan lama ndak sekolah, Bu, terkait dengan bahasa Inggris ini. Saya pahamnya hanya yes no aja ini. Jadi mohon maaf, Bu, adakah apa model cara pembelajaran yang lain yang sekiranya yang tua-tua terus yang seperti saya ini yang sama sekali tidak mengerti bisa paham apa yang kira-kira yang disampaikan oleh Ibu dosen gitu loh. Karena saya lihat kan di grup komunikasinya bahasa Inggris, terus Ibu juga menyampaikan dengan cara bahasa Inggris yang sama sekali saya tidak pahami itu apa yang Ibu sampaikan gitu. Jadi mohon maaf ini, Bu.
Oke. Mohon maaf sekali ini. Terima kasih. Then to hold the question, ya itu tetap ditampung. Dua lagi pertanyaan, silakan Ya, Bu. jika ada yang ingin kasih, ya boleh. Pertama, saya ucapkan apresiasi tinggi buat kelompok 1 yang sudah memberikan presentasi yang saya kira cukup bagus dengan menggunakan bahasa Inggris. Kemudian untuk selanjutnya, ya ini Bu dosen harus tanggung jawab, Bu. Seperti tadi teman-teman bilang, bahwa presentasi tadi banyak teman-teman yang nggak ngerti. Jadi sisa waktu sekarang sampai ke selesai nanti, ya Bu dosen coba terangkan ke dalam bahasa, Bu, biar kita semua paham. Apresiasi tinggi dari saya buat teman-teman kelompok 1, kalian luar biasa. Selanjutnya kita serahkan ke Bu dosen. Biarkan beliau yang mempresentasikan dalam bahasa. Terima Oke, kasih, Bu. now, thank you, Mr. Novas. Next, the last question, pertanyaan ketiga. Silakan. Oke, dari saya, Bu. Mhm. Dari saya, Bu, boleh? Iya, silakan. Oke. Oke, thank you for the time given to me. I want to ask one questions for group 1 ya, group 1. Sorry, I'm speaking not very well. Alright. Kalau bisa dalam penerapan materinya itu bisa diselipkan dengan gunakan video, boleh ya? Yes. Upload by YouTube ya, sehingga kita nonton metode belajarnya lebih bagus sih menurut saya seperti itu. Oke, thank you. Oke, now that is the last question. Jadi itu pertanyaan udah ketampung 3. Pertanyaan spesifik sebenarnya untuk grup pertama cuma 1 dari Kang Mr. Nur Amir ya. Untuk penjelasan pertama itu silakan dari grup presenter 1 mungkin bisa diskusi dulu atau siapa yang mau langsung menjawab silakan. Nanti itu yang urusan yang lain berarti memang nanti Miss yang bakalan menjawab ya. Akan terjelas semuanya nanti. Mungkin di pertemuan pertama belum sempat hadir jadi belum paham metode yang akan dijalanin ini. Oke, silakan pertanyaan pertama. Ya, begini teman-teman yang saya hormati, saya ucapkan terima kasih masukan-masukan yang disampaikan berupa pertanyaan dari teman-teman. Kami dari kelompok 1 pada dasarnya bahwa kami berpendapat bahwa dalam pengerjaan tugas ini mestinya menggunakan bahasa Inggris. Kenapa kami tidak selipkan masukan bahasa Indonesianya? Sebetulnya sudah kami siapkan untuk itu. Tapi karena memang yang diutamakan di sini adalah bahasa Inggrisnya, sehingga yang kami tampilkan dalam materi tadi dan penyampaian materinya full di bahasa Inggris. Itu yang pertama. Yang kedua terkait penggunaan kata dalam kalimat sehari-hari. Memang dulu, minta maaf Ibu, saya belajar bahasa Inggris itu sampai tahun 1994 Ibu. Yang saya paham itu adalah simple present tense saja. Artinya yang kita kerjakan sekarang. Yang lain-lainnya saya juga bingung. Ini masuknya di mana, di simple present kah, atau simple past tense kah, atau present tense kah. Nah, ini yang masih mentah buat kami, sehingga kami buat seadanya yang kami tahu dan yang kami mampu. Tapi pada dasarnya part of speech kalau di Indonesia kan bahwa pengelompokan kata berdasarkan kategorinya dalam penggunaan fungsi dan perannya dalam bahasa itu sendiri. Maka muncullah nouns, pronouns, verb seperti yang disebutkan tadi dalam presentasi kami. Mungkin itu secara singkat saya sampaikan tentang apa sih sebenarnya yang kami sampaikan tadi. Itu yang kami dapat sampaikan. Terima kasih. Sambil menunggu teman-teman lain dari kelompok 1. Silakan teman-teman lain. Mungkin ada yang mau support dari grup pertama untuk menambahkan penjelasan. Silakan, masih dikasih waktu. Silakan.
Silakan dibuka amunisinya grup pertama. Untuk Pak Amir, saya sudah kirim translate bahasa Inggrisnya grup. Kalau mau saya presentasikan ulang boleh? Mohon maaf, mohon izin. Maksud saya itu seperti metode pembelajaran, bukan metode pembacaan. Jadi waktu presentasi itu dijelaskan juga penggunaan kata verb, terus ada jenis-jenis verbnya itu ada berapa. Karena part of speak itu adalah sebuah kunci atau pertama susunan kata atau konsonan kata yang ada di bahasa Inggris. Jadi bukan hanya dibaca maksud saya. Jadi seperti Bu dosen lah kalau menjelaskan. Jadi ini nanti dipakai untuk bentuk lampau. Jadi ada bahasa Indonesianya, bukan seluruhnya bahasa Inggris. Jadi kayak kita mendengarkan radio. Mohon maaf. Oh Di sini, iya, paham ya, saya di maksud sini, Kak Amirnya. jadi bukan. Maksudnya Oke Pak Amir, kami paham tentang itu. Nanti kedepannya Oke, kita akan siap. upayakan seperti itu. Good job buat Pak Amir. Oke. Gimana? Grup pertama? Mungkin pengarahan secara detail ya. Ada 8 part of speech, bisa dimulai dari yang pertama dulu. Jadi pemahamannya benar-benar kita paham bukan berdasarkan teori, tapi paham secara konsep atau konteks. Ada yang bisa support grup pertama? Mungkin gini Bu, mohon maaf. Ya, mohon maaf Bu dosen. Mungkin ini kayak tadi semua yang ditanyakan oleh baik dari teman-teman ataupun mungkin kami, sekemampuan kami dari mungkin Pak Frumensius dan teman-teman bisa menjawab. Itu kalau untuk menjelaskan secara detail dan lain sebagainya mungkin agak kesusahan ya, jujur saja. Kayak saya pribadi memang sangat tidak memahami bahasa Inggris. Jadi tadi seperti teman-teman yang menanyakan juga dikembalikan ke Bu dosen untuk membantu kami untuk menjelaskan lebih detailnya seperti apa. Karena kami mahasiswa yang sudah tua seperti ini dan kayak saya sendiri memang bahasa Inggris sangat-sangat lemah, atau biasanya kalau di sekolah itu juga nilainya paling rendah untuk pelajaran bahasa Inggris. Mungkin itu, terima kasih Bu. Oke, I think kebanyakan sudah pada give up ya. Di grup ini saya pernah berdialog ya dengan Kang Amir ya. Kang Amir sempat WA saya, Bu, untuk presentasi ini gimana gitu. Penyampaiannya saya sudah berikan gini, maksudnya di pertemuan awal itu ada preparation. Di pertemuan pertama PPT-nya masih ada yang punya nggak? Jadi di pertemuan pertama saya jelaskan metode pembelajaran saya adalah FGD, Focus Group Discussion. Artinya pembahasan detail dulu secara mandiri, peserta mandiri artinya bisa mencari tahu secara mandiri dan bisa membuat statement yang artinya secara akademisi. Dan materi yang dari awal hari pertemuan awal itu sudah saya taruh materinya apa aja, bla 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 bla, dari part of speech sampai ke tenses sampai ke listening, itu sebuah clue supaya bukan hanya presenter yang mencari tahu, oh besok pelajarannya tentang ini, tapi juga audiens yang di luar grup yang harus maju sudah paling tidak mengetahui, oh konsep dari topik ini adalah ini, definisinya adalah ini. Jadi sudah sama-sama mandiri mempelajari secara pedagogik, bukan andagogik. Kalau andagogik,
maaf, yang kalau andagogik itu pelajaran yang versi anak SD sampai ke anak SMA. Baca buku, kerjakan soal, dan jawab sesuai yang ada di buku. Nah, itu pedagogik. Tapi kalau andagogik itu mandiri, bisa berkreasi, artinya lebih tidak harus yang sesuai yang, maaf, suapan. Nah, kalau mahasiswa artinya lebih ke mandirinya ke arah konteks itu. Terapan dari FGD ini adalah saya sebagai wasit setelah pencapaian titik pembahasan jika sudah dianggap masih ada yang kurang pas, baru saatnya saya sebagai fasilitator ataupun moderator yang membuat penjelasan, clearment statement, itu sudah alurnya seperti itu. Of course, tentu saja, itu bukan suatu tanggung jawab, tapi memang arahan penjelasan di setiap topik yang didiskusikan. Jadi bukan emang saya tidak bertanggung jawab dan jadinya semuanya digampang, bukan. Tapi saya mau melihat kemandiriannya dulu. Tiap-tiap peserta, audiens, untuk bisa melakukan diskusi. Itu metode FGD. Jadi fokus group discussion untuk menentukan kritikan ataupun suatu ide, masukan yang bisa didiskusikan jadi suatu pembahasan yang menarik. Seperti itu. Nah, topiknya sudah ditentukan, yaitu berupa materi-materi yang sudah terlihat di pertemuan awal. Jadi itu ya, makanya ada durasi untuk presenter menjelaskan berapa, setelah itu diskusi, tanya jawab, baru saya sebagai finishing, artinya sebuah penjelasan endingnya. Gitu. Nah, sekarang nih statement adalah untuk time-nya diskusi. Dan diskusi time itu berarti bukan hanya untuk titik penentu si presenter mencari tahu jawabannya sebenarnya, tapi audiens yang jika sudah tahu jawabannya adalah bisa memberi suatu masukan, suatu jawaban, ataupun saling mensupport. Jadi ada bentuk keaktifan. Dan saya juga sudah bilang untuk penjelasan komunikasi, artinya bahasa, itu memang harus ada interaksi. Nah, disinilah peran bahasa, pelajaran bahasa, adanya interaksi. Keaktifan semuanya untuk melakukan diskusi, baik itu hal yang sangat simpel ataupun berupa masukan ide. Jadi diharapkan semua pesertanya bisa ya untuk berinteraksi aktif, karena sebagai nilai skor ada di kontrak pertemuan awal. Jadi begitu. Nah, untuk titik temu ini ya, masih dikasih durasi, mungkin masih ada yang mau mandiri untuk mencari tahu part of speech itu apa. Jadi saya bisa notice bentuk kemandiriannya, seperti itu. Memang boleh, PPT itu ditampilkan video boleh, itu salah satu bentuk dari kemandirian kreativitas presenter, seperti itu. Oke, sepertinya itu sudah mencakup jawabannya. Ya, jadi ini masih sesi untuk diskusi topik ya. Jadi belum timing untuk clearness, jadi untuk penjelasan keseluruhan. Masih ada waktu, kita baru mulai. Baik, Ibu, sedikit makanya yang saya kritisi tadi bukan di materinya, tapi di cara menjelaskannya. Seharusnya di cara menjelaskannya, seandainya pada saat itu verb, itu ada penjelasan atau adjektif, atau di adjektifnya itu ada penjelasan yang tidak seperti membaca gitu. Jadi ada sebuah bahasa-bahasa yang dicontohkan atau bahasa-bahasa yang kayak kita memberikan sebuah materi gitu. Jadi kalau seandainya FGD, mohon maaf, FGD itu kan kita sebagai pendengarnya itu bisa menangkap apa yang disampaikan. Kalau sesuai dengan materi tadi ya sudah, kita semua masih tahu, di Google sudah banyak part of speech itu apa. Terus ada 8 jenis part of speech itu sebenarnya sudah ada. Sudah mengertilah kita sedikit-sedikit walaupun enggak 100%.
Tapi yang kami ini kita kan sama-sama belajar. Jadi yang saya tekankan di sini adalah cara menjelaskannya agar semua para hadirin dan hadirat yang ada di sini ini bisa paham arah dari larinya sebuah presentasi. Ini memang awal, ya memang tidak apa-apa. Belum tentu tim saya nanti lebih bagus dari yang tim satu. Jadi mungkin untuk teman-teman yang kelompok 2, 3, dan seterusnya mungkin kita sedikit saja materinya, tapi diskusinya yang banyak. Bukan materinya yang banyak, tapi yang kita mau diskusikan kita bingung. Kita mau berdiskusi apa. Kayaknya seperti itu, Bu. Terima kasih, terima kasih. Okay, thank you very much, Mr. Amir. Okay, now untuk penjelasannya, apakah grup pertama mungkin dari selain Salaswati atau Imam yang mungkin ada yang paham bisa menambahkan, silakan. Atau dari audiens di sini yang sebenarnya sudah tahu nih tentang parlor speech gitu, silakan dikasih waktunya. Oke, sebentar saya mau masukin mobil dulu sebentar ya, kasih saya waktu 3 menit saja. Silakan sama saya, Bu, biar saya masukkan, Bu. Ya, silakan. Siapa yang mau? Sangat mewakili sekali Kang Amir. Sangat mewakili sekali. Udah habis semua sama Kang Amir, semua habis. Habis sudah habis. Biar hidup suasananya. Habis semua, habis. Enggak ada yang ditanyakan lagi, udah habis, dikuliti semua sama Kang Amir, habis. Saya ini mau bertanya, tapi saya ini tidak bisa bahasa Inggris. Betul itu. Bertanya dengan bahasa apa ini saya ini? Boro-boro hidup Pak Amir. Pak Amir boro-boro hidup suasananya semua terpaku, semua diem karena tidak paham dan tidak tahu Pak Amir. Bukan hidup ini, justru sudah nama dalanya heulanya bukan Pak. hidup ini diskusi sekarang itu bukan hidup. Kalau paham saya bukan hidup. Pak Nana, gini kalau kami kan begini, ya awalnya kan kami berpikir bahwa ini nanti kami menyampaikan presentasinya, mempresentasikan materi ini, lalu koreksinya dari Ibu dosen sendiri, pertama, kedua dari teman-teman. Kami tidak pernah berpikir bahwa alur ceritanya bahwa presentasi ini bahwa kami akan mengajar, begitu. Sehingga pertama, memang Pak. tidak salah apa yang disampaikan oleh Pak Amir, tidak salah. Karena memang persiapan kami juga tidak ke sana arahnya. Persiapan kami hanya membuat materi, menyampaikan tuntas. Kelompok pertama, lalu kelompok kedua. Kirim, PC-nya kirim Tapi ke satu sini. yang pasti begini Kang Amir, satu yang pasti bahwa Saya juga mau. Masalah malam ini akan jadi pelajaran buat kita semua yang lain ke depannya. Lebih susah nih ya. Siapa Itu memang Pak Premensius. Siapa Brumen? Pak Premensius dipacu untuk menjadi dosen. Nah, stop, ada Bu dosen sudah. Silakan Bu dosen. Ini jadi dianggap ini ya mungkin metode sebenarnya memang benar FGD yang saya terapkan ini sebenarnya bisa diterapkan untuk orang dewasa karena apa? Teknik ini adalah untuk memancing sebenarnya. Memancing bukan memancing suatu kritikan yang sifatnya skeptis, tapi harusnya bisa membuat keterbukaan ya. Oh, ternyata ini adalah itu. Jadi dicari taunya dari lewat sela-sela yang mungkin memang tidak tahu. Tapi karena presenternya kurang mendalami, tapi nggak apa-apa. Ini sebagai tahap awal.
Jadi tetap saya akan melakukan clearness jadinya ya. Dalam sisi ini bisa buat nanti ya persiapan di grup setelahnya, di grup kedua, silakan melakukan seunik mungkin presentasi. Lebih apa ya, kreatif dalam hal pembawaan apa ya, pemahaman suatu materi. Jadi yang benar-benar ini tuh ngangkat konteksnya bisa dipahami untuk kesemuanya ya. Oke, saya akan coba memaparkan apa itu sebenarnya part of speech. Sebentar saya buka slide-nya. Atau boleh saya pinjam slide aja, nanti saya coba gambarkan. Tadi presenternya bisa tolong di slide-nya ditunjukkan. Ibu Salawati, slide-nya. Oh ya. Oke, harap di apa slide pertama dulu. Slide pertama. Slide kedua berarti langsung masuk kita ke part of speech. Oke, dalam hal ini kenapa diangkatnya part of speech? Seperti Kang Amir sampaikan, part of speech adalah elemen terdasar untuk memahami bahasa Inggris. Kalau di konteks bahasa Indonesianya tuh ada kata kerja, ada kata sifat, ada kata keterangan. Nah, kalau di bahasa Inggrisnya, nah disinilah ada noun. Ya, mungkin orang Indonesia, orang Sunda nih bilangnya noun itu apa? Ya, noun di sini kata benda, bukan noun itu apa ya. Jadi noun ini sifatnya untuk menjelaskan sesuatu yang bisa kita lihat. Semua benda yang kita bisa lihat itu adalah noun. Gedung, orang, kucing, atau hewan, ya, ataupun yang bisa kita pikirkan. Suatu konsep, misalnya lagi riweuh, ya, lagi sibuk, itu kan sesuatu bisa kita pikirkan tapi tidak bisa kita lihat. Artinya tidak bisa kita sentuh juga. Tapi bisa kita pikirkan konsepnya. Kesepian, ya kan? Nah, itu suatu bentuk konsep. Itu kata benda. Ya, semua sesuatu yang hal yang sesuatu ide, konsep ataupun bangunan, orang, profesi orang, nama orang, ya, ayah, nama ibu adalah kata benda. It's a noun. Noun biasanya didahului oleh sifatnya itu didahului oleh kata sifat. Ya, jadi ada the, ada ada en. Ya, di situ nanti ada penjelasannya tadi tentang part of speech. Slide kedua, silakan. Slide keduanya, kita masuk ke noun. Ya, ini noun tadi ya, penjelasan noun. Jadi noun ini masuk ke kelas kata terbuka. Ya. Jadi part of speech itu dia punya kelas-kelas. Makanya kalau terlalu banyak ada 8, kita bikin kelasnya. Kita bagi 4, kita bagi 2. Jadi 4-4, ya. Noun itu masuk ke kelas terbuka. Ya. Kelas terbuka, kenapa kok ada kelas terbuka dan kelas tertutup? Karena kelas terbuka itu dia berarti bisa disisipi, bisa ditambahi, bisa diimbuhi. Ya, baik dari depan ataupun belakang, dari suffix ataupun affix. Yaitu bahasa Inggrisnya, kata imbuhan me atau ber atau apa ya. Ya, itu tambahan kata. Artinya si kelas kata itu yang terbuka bisa berubah fungsi. Ya, sifatnya kata noun adalah untuk menentukan sentence dari kalimat itu, sesuatu bendanya. Ya. Jadi kalau kalimat bla 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 bla, misalnya di sana rumahku, di sana rumahku. There is my place, there is my home. Nah, di sana kalau kita ngelihat kata di sana rumahku, udah otomatis kita bisa mengkonsepkan, oh, rumahnya itu di sebelah sana. Nah, rumah itu noun. Nah, itulah fungsinya si noun.
untuk bisa memikirkan sesuatu di otak kita tuh, oh itu benda, rumah. Nah, itulah bedanya ya. Atau aku kenalkan ini ayahku. Ya. Ayah di sini adalah kata benda jatuhnya. Kenalkan ini ayahku. Please introduce my father. Nah, ini ayahku karena kita bisa pikirkan, oh ini adalah bapaknya si temanku. Ayah. Ya, jadi kita bisa mengenal, oh noun adalah sesuatu yang bisa kita pikirkan berbentuk benda, barang, benda mati, ataupun konsep pemikiran tadi. Dan juga tadi dijelaskan kalau noun itu ada tipe-tipenya. Ada collective noun, ada proper noun, ya itu memang banyak. Tapi kalau kita bisa mengkonsepkan itu noun, itu akan mempermudah kita membedakannya. Ya, misalnya seikat bunga. Ya, kok mati PPT-nya? Oke, seikat bunga. Berarti bunganya itu ada bergerombol. Ya, bukan satu ataupun dua, tapi lebih mungkin dari 5 ataupun selusin. A dozen of flower, a bucket of flower, itu bisa jadi masuk ke collective noun. Ya, ataupun suatu grup, a group, itu collective noun. Ya, a liter, ya, air itu jatuhnya ke noun. Berapa liter? 5 liter, ya itu jatuhnya ke collective noun. Ya, sesuatu yang pokoknya kita bisa pikirkan itu suatu benda, itu jatuhnya ke noun. Oke? Semoga di sini sudah mulai paham ya tentang noun. Ada yang ingin bertanya silakan tentang noun sebelum kita beranjak. Mohon izin Bu, saya rasa dengan penjelasan seperti itu kami lebih nyantol. Nah, iya. Ya, seperti inilah yang dinamakan FGD. Jadi materi dibaca sedikit-sedikit, tidak perlu banyak, tapi ada sebuah penjelasan-penjelasan yang bisa kami tangkap dan kami cerna. Terima kasih Bu, terima kasih. Ya, terima kasih Kang Amir. Sebenarnya untuk PowerPoint, memang karena disebutnya PowerPoint, mestinya memang inti-inti dari poin kalimat. Kalau kebanyakan teks jatuhnya power text, jadi bukan PowerPoint. Dan fungsinya PowerPoint harusnya bisa lebih menarik mata, jadi tidak pembaca yang melihat adalah tidak pusing. Artinya misalnya gini, kita tulis noun di situ atas. Cukup 1 atau 2 baris, contoh, dan sedikit gambar. Itu akan lebih menarik untuk si peserta untuk melihat. Dan penjelasan dari si presenter adalah untuk bisa memberikan imajinasi ataupun bisa menyampaikan ide-idenya. Nah, untuk itu makanya persiapan dari presenter adalah untuk bisa lebih mendalami suatu topik itu. Gitu. Jadi bentuk kemandiriannya silakan mau masukin sisipkan video di slide itu juga boleh. Misalnya ada yang bisa presenter waktu itu dia sudah bikin slide tapi sudah masukin rekaman suaranya. Jadi di setiap slide itu dia ngerekam suara. Nah, itu lebih simpel lagi jadinya untuk presenter tidak harus repot membacakan sampai capek ataupun seperti apa. Jadi pas sudah selesai presentasi, tinggal presenternya hanya bilang, "Oke, now it's time for discussion. Who wants to ask a question?" Seperti itu. Jadi ataupun tinggal menyiapkan soal-soal untuk yang sesuai dengan topik. Oke, kita lanjut aja. Atau ada yang mau ditanyakan? Bu Yena? Tunggu Bu dosen, itu Ya. nomor poin 2 yang di sampel Ursula Ekar, apa itu artinya ya? Ursula. Oh, Ya. dicari nggak ada emang? Nama orang biasanya dipakai kapital huruf awalnya. Oh iya. Kalau di sini contohnya kita bisa lihat Ursula jatuhnya ke noun juga, dan car itu juga jatuhnya ke noun. Ya. Ya, di sini bisa kalau memang agak lebih susah sebenarnya untuk memahami parallel speech, tapi paling tidak kalau bisa mengenali ini juga bisa langsung menguasai bahasa Inggris aslinya seperti itu gitu. Yang penting kita udah bisa bedain
kata sifat, kata benda, kata kerja, sama iya kata sifat itu udah banyak loh cirinya ya. Kata sifat itu udah banyak ciri-cirinya. Termasuk si artikel ini, artikel and the ya. Di sini tulisannya particles, actually is an article. Dimana kalau artikel itu untuk mencirikan suatu kata benda, ya sifatnya si and the ya. Kalau itu sekarang saya nanya, kalau itu untuk kata apa? Vokal atau konsonan? Konsonan, Miss. Oke, berarti yang en adalah Vokal. oke. Kebalik kali. Oke, ya betul. Ya, jadi kalau misalnya menyebutkan suatu kata benda itu konsonan ataupun kata benda, silakan sesuaikan dengan artikelnya, atau en. Ya. Lalu apa fungsinya the? The itu untuk apa? Ayo. Tadi kalau udah bisa bedain en sama apa ya fungsinya si the dalam artikel? Tadi sama en sudah bisa bedain antara vokal dan konsonan. Jadi kalau misalnya konsonan itu kan yang bukan ya kayak C, B, G ya kan. Kalau vokal itu A, I, U, E, O ya. An apple. Kalau an apple sama an hour itu kenapa itu pakai en? Lebih banyak Bu, majemuk banyak. Apanya? Yang mana nih? Ulang pertanyaan. Kalau itu lebih ke sebuah, tapi kalau en itu banyak majemuk. Kurang lebih seperti itu Bu kalau salah. Oke, yang tadi ini sebenarnya jawaban yang en sudah dijawab benar oleh Miss siapa ya tadi ya? Ya, vokal sama konsonan dia tetap bisa untuk menjelaskan sebuah. Beda kalau yang majemuk kata jemuk itu ya kata banyak. Biasanya akhiran kata benda belakangnya itu ditambahin s ya. Itu untuk bentuk plural. Nah, kalau en itu memang untuk konsonan dan vokal. Nah, kalau yang the untuk mencirikan kata benda itu secara spesial. Ya, secara spesial. Misalnya hari raya, sebuah negara, ataupun kita menunjukkan ke seseorang, si pembicara, untuk seseorang itu yang pahami. Jadi misalnya gini, kita mau janjian di mana? Oh ya, kita ketemuan aja di situ. Nah, yang paham adalah si pembicara dan si pendengar saja. Makanya dia menggunakan the. Misalnya gini, would you mind to meet me at the? Ya, gitu. Beda sama would you mind to go to a library sama would you mind to go to the library? Itu beda maksud. Beda kebermaksudan. Kalau itu dia untuk menjelaskan secara umum, general. A library, you can go find the knowledge on a library. Ya, untuk menemukan suatu pengetahuan kamu bisa pergi ke perpustakaan. A library. Tapi kalau pakai the, si pembicara itu sudah ngasih tahu si ke pendengar itu library-nya yang diletak yang mana di daerah mana. Jadi yang paham kebermaksudan, kespesialannya itu hanya si antara kedua itu, si pendengar dan si pembicara itu. Ya, jadi kespesialan itu bisa masuk dengan menggunakan artikel the. Ya, jadi itu ya penjelasan untuk artikel the sama en sama ya. Oke, ini udah masuk ke noun lagi, uncountable nouns itu sudah dijelaskan. Jadi uncountable itu tidak terhitung, tapi kata benda yang tidak terhitung. Seperti tadi, kita menghitung air susah pakai liter ya, ataupun a bucket ya, setangkai bunga ataupun segrup bunga itu bisa pakai uncountable nouns. Lalu yang common nouns ya seperti ya di sini ada negara satu ya itu lebih ke hal yang spesial ya. Negara itu spesial dalam artian jatuhnya
kata benda yang misalnya kita bisa tahu itu Indonesia, Thailand, yaitu negara, ataupun desert di sini ya maksudnya pasir ya, desert ya. Ya pasir, ya pantai, itu kan suatu kata noun, kata benda. Ataupun apa ini? Psikis, yaitu kata profesi. Profesi masuk ke noun, ya. Masuknya ke common nouns. Oke, next. Proper noun, ya, ini untuk lebih ke masalah hal yang proper, yang lebih khusus ya, dalam artian negara Indonesia itu proper, ya, Sahara, oke, ini sudah sama saja sebenarnya, makanya tipe-tipe noun yang penting kita tahu, ya. Jadi kita juga udah bisa mengenal kalau itu adalah noun, ya, memang tipenya banyak. Abstrak noun tidak bisa kita lihat biasanya, ya. Ya, itu sesuatu yang bisa kita pikirkan, ya. Ya di sini contohnya misalnya learning English is a good idea. Dalam artian good idea itu berarti konsep oke, hal yang bagus gitu ya kan. Next year I will go to Jakarta. Ada konsep pemikiran tahun depan. Mungkin dia bisa pikirkan sebuah angka di situ ya. Jadi jatuhnya ke sebuah noun. Oke, Martin and Ursula are a fashion couple. Ya di sini si Martin dan Ursula-nya menjadi suatu noun ya, suatu kata bendanya. Concrete nouns. Oke, concrete itu hal yang spesifik. Bisa kita lihat, bisa kita pegang. Bangunan ataupun animal ya, hewan ataupun hal-hal benda barang yang bisa kita rasakan secara touch ya, fisik gitu. Itu concrete noun. Collective noun ya, it's a group ya. Class, dear, couple ya, itu suatu kolektif ya, yang kumpulan noun, kata benda. Oke, next slide. Pronoun itu ya, di sini penjelasan pronoun adalah daripada kita menggunakan berkali-kali pengucapan dalam suatu kalimat tentang si noun, jadi kita bisa menggunakan pronoun, ya. Jadi dalam kalimat itu daripada kita menggunakan nama orang itu berkali-kali, misalnya si Rembo pergi ke pasar, lalu si Rembo pergi ke sekolah, setelah itu si Rembo bla bla bla. Nah, itu kan terlalu banyak penggunaan noun. Nah, di sini kita menggunakan pronoun setelah dari si noun pertama di kalimat awal gitu. Jadi pronoun itu untuk mensiasati pengulangan si noun. Contoh-contohnya di sini ada banyak ya, termasuk dari tipe pronoun ya. Ada yang posesif bentuk kepemilikan ya. Ada yang demonstratif untuk menunjukkan itu kata bendanya ya. Jadi ada yang interogatif juga itu untuk menanyakan nounnya. Ada yang relatif untuk mengkaitkan ya. Indefinite ya, relative. Nah, ini terlalu banyak. Yang penting kita sudah paham konsep dari pronoun itu apa, adalah untuk mengganti kata noun ya. Ya, di sini contoh personal pronoun ada I, you, we, they, she, it ya. Ada I read a book. Ya, di sini jatuhnya si I personal pronounnya. Atau you should learn English. Nah, di sini pakainya you ya. Untuk mengganti nama. Untuk mengganti si nama you-nya ini siapa misalnya ya. Untuk mengganti nama si orang tersebut. Oke, masuk ke demonstrative pronoun ada his, that, this, those. Ya, di sini ada this is my village. Ada the book is on the table. Ya, di sini contohnya untuk menunjukkan ya, menunjukkan target si noun itu ya. The this, those, this. Ya. Okay. Next. Interrogative pronouns ya, di sini masuk juga dalam konteksnya WH ya. Ya, konsep dari pertanyaan ya. Di sini pakai who, ada what, which, whom, whose ya. Oke, di sini ada who itu refers untuk suatu penjelasan, reason ya. Dia membutuhkan alasan jawabannya itu ya. Who is your English teacher? Nah, jawab. Nah, itu dari who-nya. What? Explanation. Dia membutuhkan pendeskripsian ya.
what is the special food of your area? Nah, di sini harus ada penjelasan secara deskriptif. Which biasanya untuk pilihan, ya. Which is your girlfriend? Berarti pacarnya banyak nih. Oke, lanjut ke ada Relo-Prawn. Huh? I never heard of Relo-Prawn. Actually, mungkin salah ketik nggak nih? Ada relative pronoun, ya, as a relative pronoun, ya. Masuknya hampir sama ke would you be that or this is really the type. Mungkin ini salah ini ya. Untuk Relo-Prawn ini sebenarnya masuk ke dalam interrogatif ini ya. Sama kok ini kayak who ya. Oke, next. Oke, masuk ke indefinite pronoun. Di sini contohnya ada another, anything, everything, none, sama someone. Jadi ini tidak terbatas ya. Jadi orangnya itu bukan hanya satu atau dua, itu mungkin lebih. Makanya disebut indefinite. Jadi maksud dari kata bendanya, pronounnya itu tidak tergantung dari satu saja. On another occasion we will discuss the material, ya, di lain waktu ya. Jadi tidak terbatas hitungannya, mungkin bukan besok tapi lusa ataupun minggu depan. No matter how small the problem. Nah, di sini juga tidak terbatas ya. Jadi konsep dari indefinite pronoun adalah noun itu tidak terbatas. Oke, ada reflexive pronouns sama intensive pronouns. Myself, yourself, ourself, themselves. It almost the same like possessive pronouns. Mungkin di sini itu dia untuk setiap presenter silakan cari referensi yang bisa apa ya mengkredibelkan suatu jawabannya untuk topik ya. Karena tidak semua referensi yang dari internet, dari blog, coba dilihat dulu. Misalnya blog itu pengunjungnya ada berapa presentasinya. Jadi misalnya kalau bahasa Inggris ya, mungkin referensi kita bisa ambil yang paling umum. Misalnya di EF, ya, ataupun di Wall Street, ataupun Kampung Inggris juga bagus. Ataupun cari tahu di Cambridge.com kayak gitu, atau BBC. Itu referensi-referensi yang insya Allah pembelajaran bahasa Inggris bisa dipertanggungjawabkan. Karena di sini ada beberapa tipe yang sebenarnya hampir ya membuat ya reflexive pronouns, intensive pronouns, it's more like hampir sama ketipenya kayak possessive pronouns. Oke, boleh masuk ke slide selanjutnya. Reciprocal pronouns. Oke, ya ini benar. Ini sudah benar. Jadi each other, one another. Jadi ini untuk mereplikakan, untuk membuat feedback ya, each other seperti itu, one another. Jadi ada kaitan antara si noun ya, antara satu subjek ke subjek yang lagi, nounnya di kalimat tersebut. Oke, next slide. Oke, sekarang kita masuk ke kata verb, yaitu kata paling penting dalam suatu kalimat di bahasa Inggris. Karena tanpa adanya verb, suatu kalimat itu tidak terdeteksi grammarnya. Jadi pelajaran verb ini memang harus kita pahami juga ya. Verb ini karena ciri-cirinya ada yang irregular dan regular. Ya, mungkin ada yang bisa mulai mengingat regular itu apa, irregular itu apa. Yang mana regular itu susunannya, tensesnya, susunan waktu penggunaannya itu ya bisa tersusun ya. Misalnya tinggal ditambahin ed. Tapi kalau yang irregular, dia di tiap tensesnya itu kadang berbeda. Kadang cuman di tenses awalnya saja, kadang di setiap tensesnya berbeda. Jadi verb ini memang dibutuhkan kemauan untuk drilling proses, kemauan untuk mencari tahu beda-bedanya di tiap tensesnya ya. Jadi kata kerja ini di setiap waktu penggunaan itu berbeda.
Ya, di sini tipe-tipenya salah satu contoh ada transitive verb. Ya, di sini mau contoh untuk suatu pertanyaan ya, ask, buy, hit, make, show ya. I answer what he asked ya, itu tentang kata kerja untuk bertanya. Ask. Oke. Hold on, sebentar saya mau singkirin jemuran dulu sebentar. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Do you drinking for you? I like it smoking. Nah ini Kang. Kalau tadi Pak Profesor pecinya dikirim saya tidak akan bertanya tadi Pak. Kenapa? Kalau pecinya dikirim ke saya nggak akan bertanya. Kasih sokokan lah. Lebih baik bertanya lah. Oke, Kalau namun hujannya mendadak, jadi saya harus segera takut kebasahan ini. Oke, di sini kata kerja ya. Untuk menjelaskan dalam kalimat itu ada si noun itu melakukan apa, aksi apa yang terjadi di suatu kalimat. Oke, boleh masuk ke slide selanjutnya. Ya, di sini contoh dari verb itu ada yang masuk ke dalam sebentar. Ordinary verb, ada yang irregular verb. Oke. Arrive di sini masuknya ke masuk ke tenses yang biasa ya, karena dia tidak ada tambahan ed. Nah, disinilah bedanya si kata kerja ya. Di sini juga di contoh ketiga ada waited. Nah, disinilah verbnya perubahan tenses terjadi. Ada tambahan ed di kata waited ya. Nah, di sini kata kerjanya menunggu ya. Mereka menunggu for you for so long ya. Mereka menunggu kalian terlalu lama gitu. Ya, di sini ada kata kerja, aksi dari si pronounnya, dari si nounnya. Oke. Ya, jadi ini penjelasan kata kerja. Boleh masuk ke slide selanjutnya. Action verb. Ya. Di sini ada masuk action verb. Sebenarnya action verb ini harusnya bisa masukkan untuk grupnya continuous tense. Ya, jadi ini bocoran buat grupnya continuous tense. Ada active verb, ada silent verb. Ya, itu hanya clue-nya saja. Jadi di sini action verbs itu of course kebanyakan yang kita ketahui, kata kerja itu bentuknya aktif, melakukan sesuatu, kegiatan sesuatu. Ya, eating, sleeping, misalnya seperti itu, ataupun run, ataupun walk, ya itu kan aksi ya. Tapi ternyata ada dalam kalimat statis verb. Nah, itu silakan dicari tahu, disiap-siapkan untuk grupnya continuous tense ya. Oke, lanjut selanjutnya. Ya, di sini udah masuk ke infinitive verb. Memang terlalu banyak, nanti kalau dijelaskan pun takutnya tambah pusing. Jadi di sini ada bentuk verb ya, bentuk-bentuk kata kerja. Ya, intinya kata kerja itu memang untuk melakukan aksi. Ya, di sini tidak usah harus digambarkan. Di sini ada causative verb, nanti tambah pusing. Oh, verbnya yang penting adalah poin dari titik verb adalah kegiatan aksi ya. Ada get, ya kan? Ada appear, oke, connecting verb ya, ataupun ya have bisa masuk ke verb ya. Kenapa itu bisa masuk ke dalam grupnya modal grupnya modal. Oke, selanjutnya slide selanjutnya. Oke, sekarang kita masuk ke adjective ya. Perannya fungsi dari adjective ini sangat banyak karena dia bisa posisi ada di depan noun ataupun untuk memodifikasi si kata kerja dia bisa.
Ya, jadi posisinya adjektif itu untuk mencirikan. Dia untuk mencirikan, dia berfungsi untuk mencirikan si noun. Jadi misalnya buku, buku kan kalau cuma sekedar buku kita bisa tahu ya, oh ya, oke, buku. Tapi kita kalau mendeskripsikan buku, misalnya warnanya, ukurannya, bentuknya, tekstur rasanya, itu adalah kata sifat. Bahkan umur buku itu juga masuk dalam kata sifat. Contoh, misalnya saya masukin adjektif yang kompleks ya. The old, beautiful, square, soft book. Ya. Terakhir book, buku. Nah, itu kumpulan depan-depannya adalah adjektif semua. Dari the itu ada adjektif demonstratifnya ya. Speciality. Old itu umurnya, umur buku. Lalu apa? Big, ya misalnya besar. Jadi ciri-ciri dari adjektif itu ada ukuran, speciality, artikel, lalu warna, ya, semua warna itu adjektif. Ya, jadi hitam, hijau, putih, abu-abu itu semua adalah adjektif karena untuk mencirikan. Ya. Lalu tekstur. Tekstur ya, jadi kita bisa merasakan sesuatu otomatis misalnya kasar, soft ataupun dusty, berdebu ataupun hard itu tekstur adalah kata sifat maksudnya. Lalu apa lagi? Oh, originalitas. Originalnya dari mana? Chinese, Sundanese, ya. Jadi pencirian daerah keaslian itu juga masuk dalam kata sifat. Ya, jadi itu ada banyak ya. Tadi ada 5 kali ya. Umur, demonstratif artikel, ukuran, bentuk, originalitas, ya itu tuh ya, hal yang umum dalam kata sifat. Oke, jadi untuk bisa notice untuk mengenali adjektif itu ya, kata sifat itu macam-macamnya itu. Nah, di sini ada happy, sad, perverse. Nah, oke, itu masuknya ke adverb, kata keterangan ya. Nah, adverb itu diambil dari adjektif kalau ada tambahan ly. Nah, itu di kalimat yang bawah. Ya, adverb usually used to describe or modify a verb. Jadi tugasnya fungsi adverb itu biasanya untuk menggambarkan juga, hampir sama kayak si adjektif. Tapi ciri-cirinya adalah kalau misalnya kata ciri dari adjektif itu dirubah menjadi adverb, dia ditambahi akhiran ly. Ya. Fast, cepat menjadi fastly. Slow ditambahin ly menjadi slowly. Nah, itu hampir semua adverb kita dapat kenali dengan tambahan akhiran ly. Walaupun tidak semua adverb ya dipakaikan tambahan ly. Contoh, good, ya, well. Nah, itu kata keterangan adverb. Oke, bisa masuk ke next. Oke, ini contoh-contoh dari di sini udah ada tipe adverb ya. Tadi pencirian dari kompleksitas adjektifnya belum. Oke, nggak apa-apa. Di sini ada adverb of time untuk menjelaskan keterangan waktu, adverb of manner itu untuk mencirikan ya tadi hampir kayak kata sifat tapi tinggal tambahin ly ya. Ataupun di sini adverb of mana tadi? Time, manner, udah. Adverb of degree, oke. Di sini ada tingkatan, ya tingkatan kata keterangannya. Ada enough, sufficient, ada so, ada to, ada very. Ya, di sini contoh-contoh dari tingkatan kalimat kata untuk keterangan. Oke. Oke, di sini juga masuk dalam konteks modal adverb. Ya, ada maybe, might, oke, ada not.
Nah, di sini ada adverb of frequency. Jadi sebenarnya yang bisa dihafalin untuk adverb itu 4 saja cukup. Ya, adverb of time, adverb of manner, adverb of frequency. Adverb of degree jarang sekali dipakai, walaupun sering kita dengar ya. Oke, next slide. Kita sampai jam 8 ya? Iya, Bu. Ah, itu dia. Ini masih Ya cukup Bu, nggak? mohon maaf Bu, Pak dosen yang makul kedua sudah menunggu. Oke, kalau gitu saya mau absen nih gimana nih yang ada 33 pesertanya? Sebentar, saya screenshot dulu biar saya bisa absen langsung ya. Sebentar. Saya screenshot. Dari Iko. Jangan keluar masuk dulu, takutnya nggak ke screenshot. Aduh, ketutup ini. Oke. Di sini masih ada 2 topik tentang prepositions. Preposisi ini adalah untuk menghubungkan antara si noun sama kejadian aksinya. Lalu next slide terakhir. Ya, di sini ada conjunctions untuk penghubung. Ya, ada preposition, ada conjunctions. Kalau preposition untuk menunjukkan suatu arah, bisa nggak dia menjelaskannya? Misalnya ada di atas. Kalau conjunction untuk menghubungkan. Ciri-ciri untuk menghubungkan antara ide kalimat. Oke, next slide. Oke, terakhir di sini. Oh, interjection mana? Oke, interjection itu untuk ekspresi. Jadi kalimat-kalimat untuk menjelaskan ekspresi itu menggunakan interjection. Jarang sekali ada di surat formal, adanya di cerita, short novel, ataupun film. Okay, I think it's enough because the time is not, it's time for ends our schedule. I hope next week the second presenter will be prepared, so there will be some kind of pattern. Jadi polanya kita sudah jelas ya, presentasi berapa menit, 15 menit, paling nggak sisanya ada diskusi. Setelah itu finishing adalah saya, seperti itu. Jadi alurnya seperti itu. Jadi terakhir adalah untuk penjelasan saya bagi yang pertanyaan tidak bisa dijawab oleh si presenter, seperti itu. Oke, I think it's enough for today. Thank you very much. Semoga pertemuan ini bisa memberikan suatu pencerahan, dan di sesi selanjutnya kita bisa menjalankannya lebih baik. Thank you very much. Terima kasih semuanya, presenter dan audiens. I'm closing by Sama-sama, Bu. Terima kasih Bu. Alhamdulillahirobbilalamin. Oke. Alhamdulillahirobbilalamin. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.